ketika saya posting di sosial media saya, teman-teman di Jakarta tuh keren ya, Gunung Kaba gitu ya. Keren ya pantai panjang ya gitu kan. Jadi ya coba memberitahu ke teman-teman loh, ada namanya pantai panjang. Ada namanya Bukit Kaba gitu. Nah, dengan adanya Alti ini alhamdulillah sih Alti bisa mengkoordinir teman-teman yang penggiat lari. Bahkan Alti juga sering berapa kali mengirim buat kejuaraan-kejuaraan tingkat internasional gitu. Kalau di trail ini kita bicara kekuatan otot kaki gitu. Karena kan kita ada elevasi. Tapi ya jangan khawatir lagi saya bilang. Danau Dendam ini elevasinya masih hal yang wajar gitu. Masih tanjakan-tanjakan kota. Jadi ya tetap latihan buat teman-teman. Ya usahakan setiap pagi long run atau memperbanyak mileage per minggunya gitu. Mungkin itu aja sih kalau untuk latihan-latihan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribuners, kembali lagi bersama tribunbengkulu.com dalam Bincang Tribun. Hari ini kita akan membahas banyak tentang hobi kekinian yang saat ini sangat digandrungi oleh anak muda, orang tua, bahkan ada remaja sampai mungkin juga ada anak-anak. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada narasumber. Langsung saja kita sapa Bang Juliandi selaku pengurus Asosiasi Lari Trail Indonesia Pengprov Bengkulu. Ya, betul. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ada juga Bang Altri selaku penggiat lari trail, bener Bang? Yap, betul Bang. Oke. Jadi kita akan berbincang dengan dua narasumber kita ini seputar lari trail. Saya ke Bang Altri dulu, Bang Juli. Ya, lanjut Bang. Apa sih lari trail itu sih Bang? Apa bedanya dengan yang sering dilakukan orang tiap pagi keliling stadion misal, atau dengan teman-teman yang ada lari 5K, 10K? Apa itu bedanya Bang? Ya, sebenarnya sih Bang, kalau lari itu sama aja konsepnya. Cuman yang membedakan lari itu ada dua, ada route, ada trail. Yang membedakan di dua hobi ini adalah dari sisi lebih ke kirinya aja sih, sama medannya gitu. Jadi kalau yang sekarang ini kan kita ya tahulah 3 tahun 4 tahun terakhir ini memang lagi rame-ramenya lari gitu. Tapi di balik lari route itu kita ada namanya trail run gitu. Trail run. Jadi kalau trail run itu kita lebih ke kondisi ke alam bebas. Kalau di route kan kita biasanya lari di kota, aspal, dengan pemandangan ya paling gedung-gedung lah kalau di Jakarta gitu kan, CFD. Tapi kalau di trail ini beda Bang. Jadi kalau trail ini lebih ke sifat aktivitas di luar gitu. Jadi trail itu ada yang di gunung, ada yang di hutan, ada juga yang di pesisir pantai juga, susur pantai juga ada. Jadi itu yang membedakan antara road dan trail run gitu. Artinya dari sisi medannya trail ini lebih banyak ke adventure. Ya, betul. Jadi kalau di trail itu lebih banyak ke adventure-nya juga sama. Ya, rata-rata sih teman-teman ke penggiat trail itu point of-nya itu adalah view. Menikmatin kondisi alam dan ya karena kebosanan selama ini lari di road akhirnya beralih ke trail. Seperti itu sih biasanya. Tapi ini fokus masih di darat gitu Bang ya? Masih. Tapi beda dengan triathlon? Beda ya? Oke. Kalau dari itu tadi kita medan. Ya. Kalau dari sisi perlengkapan Bang, apakah kalau saya membayangkan motor nih, artinya kan motor yang di balapan jalur lintasan aspal itu sudah pasti beda dengan yang di trail. Ya, betul. Kalau lari gimana Bang? Balik lagi saya jelasin tadi Bang, jadi lari itu ada dua, ada route, ada trail. Yang pasti kalau di trail itu memang agak lebih spesifik kalau kita bicara mandatory gear gitu ya. Jadi tergantung dari race juga sih si pelaksana gitu. Kalau kita ambil contoh race-race besar di Indonesia kayak Arinjani gitu kan, otomatis kita yang pasti dari gearnya udah beda gitu. Kayak sepatu, ada sepatu khusus buat trailnya juga.
yang dilengkapi dengan gear di sepatunya gitu. Ini perlengkapan safety-nya gitu Bang ya. We talking about safety karena trail itu kan berhubung dengan keselamatan nyawa juga ya. Gitu. Karena lu lari di hutan ya hanya mandatori yang bisa nyelamatin dirimu kan gitu. Selain sepatunya memang sepatunya khusus trail gitu. Banyak juga sih gear-gear tambahan yang biasa dipakai teman-teman pelari, tapi tergantung dari tipikal race-nya tersebut gitu. Kalau dia race-nya sampai dengan 17-18 jam atau bahkan 20 jam, mungkin akan membutuhkan namanya headlamp atau juga trekking pole gitu. Jadi sebenarnya kalau di trail itu banyak Bang, agak lebih sedikit ribet ketimbang kita di road. Kalau di road kan pakai sepatu, pakai kaos, lari. Betul. Kalau di trail tidak, karena we talking about safety. Nyawamu tergantung dari gear yang kamu pakai. Oke. Karena kita berhadapan dengan alam. Pak Alexander ini sudah berapa lama menjadi penggiat trail run ini? Saya itu lari pertama 2012. 2012. Berawal dari road dulu? Iya, pasti. Cuman basicnya memang anak gunung. Gitu. Jadi 2012 ikut fun run, happy. Terus coba ikut yang lebih tinggi lagi, ikut di ultra 100 kilo, 200. 2017 saya mulai 2017 mulai coba di trail. Cuman itu tadi Bang, kalau di trail ini nggak segampang kita membalikan ke road gitu kan. Jadi 1 kilonya road itu sama dengan bisa saya bilang 5 kilonya trail gitu. Jadi capeknya gitu. Jadi kalau saya tuh mulai pertama kali itu 2017. Itu sudah sampai masih di sebatas Provinsi Bengkulu atau sudah keluar-keluar? Pengaltri. Alhamdulillah sih Bang, udah keluar. Mana itu paling jauh Bang? Boleh cerita dulu dikit sebelum kita nanti ke Bang Julian. Alhamdulillah sih kalau untuk race di Indonesia hampir semua udah gitu. Semua provinsi mah. Rinjani karena balik lagi ya Bang, hobinya memang hobi di alam gitu ya kan. Kalau untuk Asia juga Vietnam, Malaysia, terus Chiang Mai Thailand. Saya setiap tahun itu selalu ke Chiang Mai. Si Jul juga udah saya bawa nih. Udah berapa kali saya tarik ke luar negeri gitu. Jadi berhubung dapat temennya, ayo ikut ke luar negeri gitu. Sebenarnya sih kalau nggak ada, sebenarnya sih kemarin tuh bulan Agustus saya harus ke Prancis ikut UTMB. Apa itu Mas? UTMB itu kalau teman-teman trail bilang itu lebarannya pelari trail dunia. Gitu. Alhamdulillah sih. Indonesia tuh 20 orang yang lolos gitu. Saya terpilih salah satunya. Tapi tahun ini ada musibah, sakit, nggak jadi berangkat. Waduh, sayang sekali makanya. Artinya itu agenda tahunan Mas? Iya, tahunannya World Trail Run Internasional. Artinya ada kriteria yang ada. Untuk si pelari bisa ikut gitu. Betul. Artinya mewakili nama Indonesia. Iya, betul. Luar biasa. Oke. Kita tahan dulu Bang Altri. Saya mau bertanya ke Bang Julian. Ini kan ternyata saya kira ini adalah hobinya anak komunitas, antar sesama komunitas. Ternyata ini sudah diwadahi oleh organisasi resmi ya di bawah namanya Asosiasi Lari Trail Indonesia. Betul. Ini artinya pusat pun sudah ada ini artinya. Kalau Bengkulu sudah ada ya. Oke. Ya. Berarti Bang Julian aktif di pengurusan ALTI ini? Alhamdulillah aktif. Udah 1 periode. Seberapa hype trail run di Provinsi Bengkulu ini Bang Julian? Ya, awalnya saya membaca di Provinsi Bengkulu ini sebuah potensi. Potensi dalam artian di provinsi kita ini banyak lokasi untuk dijadikan lari trail. Terutama di daerah pegunungan. Jadi makanya saya mencoba berani untuk mengambil amanah sebagai pengurus di Asosiasi Lari Trail ini. Karena untuk apa? Untuk mengembangkan di Provinsi Bengkulu juga. Provinsi Bengkulu. Itu. Kalau di federasi cabur lain itu kan mereka ada yang namanya pembinaan atlet. Betul. Nah, kalau trail run ini gimana ini? Kalau kita di Provinsi Bengkulu ini beberapa sudah saya pantau, terutama ada yang di luar. Dalam artian ada orang Bengkulu nih, mereka kuliah atau kerja di Pulau Jawa. Jadi mereka ini hobi juga lari trail. Di situ saya juga membina serta mensupport mereka untuk jadi atlet di Bengkulu. Tapi trail run ini sudah masuk kategori
cabang olahraga atau seperti apa, Bang? Betul. Ini alhamdulillah kita udah masuk di cabang olahraga. Kemarin waktu PON di Sumatera Utara Aceh, kita itu udah masuk jadi eksebisi. Oh, eksebisi ya. Eksebisi. Artinya di pekan olahraga yang lebih besar ataupun bahkan PON tahun depannya nanti itu sudah bisa masuk dalam Sudah kategori bisa. cabur resmi gitu ya, Bang? Betul. Oke, Ya. sudah memperoleh medali artinya. Ya, Ya, betul. betul. Oke, oke. Pengurusannya juga udah seluruh Indonesia kok itu. Seperti itu. Oke, kalau diperlombakan artinya kecepatan. Betul, masih kecepatan. Masih kecepatan. Karena ini kan olahraga prestasi, jadi dinilai memang juga kecepatan. Oke, kecepatan gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk di Provinsi Bengkulu, kalau bisa digambarkan, sudah seberapa banyak sih orang yang tertarik ikut lari trail ini? Oke, kalau untuk peminatnya udah lumayan. Karena kemarin itu di 2023 kita coba event pertama itu kita buka di SPN Polda Bengkulu. Itu alhamdulillah pesertanya mencapai 120. 120. Ya, betul. Dari Provinsi luar Bengkulu. kota juga Provinsi Provinsi Bengkulu. Bengkulu. Dari luar pun ada yang ikut partisipasi dan alhamdulillah asli Provinsi Bengkulu itu podium 2 sama podium 3. Podium 2, Podium 1 diambil oleh provinsi lain. Oke. Karena Artinya ini event kan- pertama ini kan, Betul. event pertama. Artinya kan ini punya potensi untuk kita membina atlet. Oke. Ya. Bang Altri. Ya, Bang. Jadi dengan selaku penggiat artinya kan bukan lagi ya, kalau penggiat ini rasanya juga sudah saya bisa bilang lah sudah layak menjadi pengamat ini. Ya, betul, Bang. Kepengurusan Alti Bengkulu ini apakah sudah betul-betul menyasar orang-orang yang suka trail run ini atau masih ada yang harus dikebut nih? Kalau kepengurusan Alti ini kan bukan hanya di Bengkulu, Bang. Jadi saya juga sebenarnya kan orang Jakarta gitu kan. Jadi memang Alti ini sekarang ini lagi hype-hype-nya sih kalau saya lihat gitu. Jadi dengan adanya Alti ini teman-teman penggiat itu ada satu wadah. Iya. Kalau lari kan ada atletik. Kalau di trail kan belum ada. Belum ada. Nah, dengan adanya Alti ini alhamdulillah sih Alti bisa mengkoordinir teman-teman yang penggiat lari. Bahkan Alti juga sering berapa kali mengirim buat kejuaraan-kejuaraan tingkat internasional gitu. Jadi sangat ini sih kalau bagi saya sebagai pelari trail dengan adanya induk organisasi ini yang diketuai sama siapa Jol sekarang? Kang Bima, ya. Kang Bima. Itu Bima, kebetulan Kang Bima juga penggiat lari trail Iya. kan gitu. Dan teman-teman pengurus pusat juga rata-rata teman saya juga selama ini lari di Jakarta gitu. Jadi ketika saya tugas ke Jawa, saya tugas ke Bengkulu, yang saya cari pertama adalah Alti. Oh. Kenapa? Karena memang saya penggiat lari juga kan. Ketemulah sama Bang Jol gitu kan, ngobrol-ngobrol. Ya udah, sama kita bantu. Alhamdulillah sih Bengkulu ini bagus, Bang. Karena saya sebagai pendatang lihat kalau mau ke laut ke kiri, kalau mau ke gunung ke kanan. Saya ke gunung mulu nih sama dia nih gitu. Jadi kalau bosan ya rutenya di pantai gitu. Jadi sayang kan kota yang bagus seperti Bengkulu ini kalau memang tidak dimanfaatkan sama teman-teman. Awal-awalnya itu kita berdua aja nih, Bang, lari di Kabah. Sekarang udah rame. Kalau kita latihan berdua tuh orang udah tahu itu gitu. Ya makanya saya bilang pelan-pelan kita pengen nunjukin nih sama teman-teman Bengkulu, lari itu bukan hanya route, ada trailnya juga gitu. Jadi udah berapa tahun ini Alti Bengkulu ini? Ini kita kemarin dapat mandat itu 2022. 2022 ini 2025. Ya. 2025. Artinya Hampir satu periode pengurusan saya, Bang. Betul. Bang Altri, tadi saya itu tertarik bahwa memang ini betul-betul segmented. Iya. Nah, dengan yang perlengkapan yang khusus, artinya Betul. trail run ini olahraga mewah. Sepakat nggak? Sepakat. Karena maksudnya bukan kita memperlihatkan kemewahan barangnya, tapi betul. karena memang keselamatannya ini yang mengharuskan kita mengeluarkan biaya lebih besar. Betul. Dan juga tempatnya kan nggak mungkin di kota nih kalau trail run kan gitu kan. Healing jatuhnya ya, Healing Bang. jatuhnya kan. Nah, sejauh ini pengalaman Bang Altri sendiri kesulitan atau pertama
sukanya dulu lah. Selama menjadi penggiat lari trail ini apa? Sukanya itu ya karena memang passion juga sih. Itu pertama, yang kedua hobi gitu kan. Yang ketiga memang menghindari kebosanan ya. Memang dari dulunya juga memang anak gunung gitu. Jadi kalau apa-apa larinya ke gunung gitu. Jadi sukanya itu ya ketemu berbagai teman gitu, penggiat pelari trail gitu. Terus sering bertukar informasi gitu juga. Apalagi kalau ada race-race di luar gitu kan. Ya itu sih sukanya gitu. Dan trail ini bukan hanya di Jawa aja sekarang ini. Untuk Sumatera tuh hype-nya sudah tinggi Bang gitu. Itu ada provinsi-provinsi yang banyak menghasilkan pelari-pelari trail termasuk kayak Padang gitu. Jadi bisa dibilang trail udah lagi naik daun banget sekarang ini gitu. Itu sukanya sih. Dukanya. Kalau dukanya namanya lomba, kadang gagal, kadang berhasil. Nah, itu. Jadi ya kalau race itu kan aneka ragam ya Bang. Ada yang tingkat kesulitannya parah banget. Ada yang ya standar lah gitu. Tergantung tipikal-tipikal gunung gitu. Saya pernah ngalamin mati rasa badan, udah pernah juga gitu. Saya pernah yang hampir ilusi segala macam udah pernah gitu. Jadi ya suka duka tuh ya nikmatin aja lah gitu. Selagi masih di bawah masih bisa kita handle gitu. Dan saya juga kalau milih kategori lomba itu juga nggak mau yang ambi gitu. Maksudnya saya lihat dulu nih. Kalau daftar Rinjani artinya kesulitannya begini. Beda dengan saya daftar di gunung yang lain gitu. Jadi ya jangan ngikutin standar saya yang biasa 100, Rinjani turunin gitu. Jadi itu sih suka dukanya gitu. Kalau gagal pasti pernah. Ini saya kayak dikit nih. Budget terbesar yang pernah keluar masalah. Budget tergantung sih, balik lagi sih. Paling besar di mana itu? Yang paling besar tuh karena kita race di luar Mas. Ke Prancis tadi? Ya itu salah satu. Berapa itu habis tuh? Ya, hampir 50 something lah gitu. Puas tapi Mas? Puas ya? Tergantikan? Tapi kalau kita bicara budget kan balik lagi kan ke orang masing-masing gitu kan. Race di Indonesia juga banyak yang lebih bagus gitu. Cuman kan namanya manusia kan pasti punya goal, tujuan gitu kan. Ya nabung lah. Tapi kan kadang event-event ini suka ternyata 3 bulan kemudian ada event lagi. Ya betul. Ada event. Nah itu bagaimana cara khususnya Bang Altri dulu untuk memaintain sih. Oh kalau ini boleh nih saya skip dulu. Tapi kalau yang ini jangan nih. Ya, betul, itu betul. seperti apa tuh? Ya kalau saya sih sekarang kan banyak Bang race di Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke itu semua bikin acara trail. Setiap minggu selalu kita lihat di Instagram tuh ada aja terus gitu. Yang pertama yang saya perhatikan adalah race itu siapa yang bikin acaranya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua medannya seperti apa gitu. Gitu. Karena kan karakter race di Indonesia tuh ternyata lebih berat Bang ketimbang race di luar negeri. Saya ikut di Chiang Mai, ikut di Vietnam segala macam, itu Indonesia paling berat. Kenapa? Karena rute kita tuh teknikal banget. Gitu. Kemarin kita ikut di Malaysia Jul, di Kamerun. Ya bukan apa ya, maksudnya nggak seberat kita ikut di Indonesia. Betul. Gitu. Kemarin juga si Jo saya ajak ikut Merbabu juga. Walaupun hanya 25 kilo, tapi teknikal banget gitu. Jadi makanya kalau saya pribadi ketika ada race itu, ya saya lihat dulu nih penyelenggaranya siapa, karakter gunungnya seperti apa, masuk akal daftar. Kalau enggak ya udah. Tapi garis bawah saya menggarisbawahi trail run ini nggak harus gunung. Enggak. Artinya kalau lokasinya memang sesuai kriteria dengan trail run itu artinya boleh. Medan itu bisa kita gunakan. Bisa dipakai gunakan. Oke. Rata-rata sih trail run itu ya gunung, makadam, hutan gitu aja sih. Oh gitu. Perbukitan. Kalau kita nggak dapet gunung ya perbukitan. Kalau sama kayak di Jakarta kan, teman-teman latihan di Jakarta tuh kan nggak ada gunung, tapi di Sentul kan. Iya. Nah itu media buat latihan. Karena yang kita fokuskan adalah elevasi. Nah, bedanya route dengan trail itu kan route datar, trail elevasi. Elevasi itu yang dicari sih. Oke. Bahkan saya pun latihan tangga kantor. Oh, luar biasa. Oke. Jadi kalau seandainya di Bengkulu ini nanti ada event, Mas. Mas Altri
lokasi mana ya yang cocok untuk pertama kali diadakan dulu trail run Bengkulu ini? Kita udah survei ya Jul ya. Udah survei. Saya tuh memang hobi jalan berdua sama si Jul gitu kan. Karena kita punya plan Jul minggu ini kesini ya gitu ya. Jujur sih Bang, Bengkulu ini semua bagus. Bengkulu ini semua bagus. Apalagi kalau kita bicara ke arah daerah Lebong ya Jul. Ya. Lebong sekitarnya, Curup segala macam itu bagus Mas. Cuman tergantung lagi penduduk setempat atau pemerintah setempat mau nggak gitu. Nah, makanya kami tuh sering berdua tuh jalan gitu kan ke daerah-daerah tertentu. Jul, sini kalau kita bikin acara bagus Jul gitu. Karena memang saya bilang lagi Bengkulu tuh unik Bang. Oke. Kiri kita laut, kanan kita gunung gitu. Oke. Jadi ya kalau lokasi yang bagus ya semua bagus gitu. Bagus. Terutama di Kaba itu. Kita pernah muter Kaba Bang berdua Bang. Muter kawah itu berdua gitu. Berangan-angan berdua gitu. Jul bikinnya semoga suatu saat. Oke. Bang Julian, saya dengar November ini ternyata Bengkulu juga sudah menyiapkan satu event yang untuk anak-anak trail run ini. Iya. Danau Dendam Trail Run 2025. Ya. Kenapa harus Danau Dendam dulu nih? Itu pertanyaan. Itu survei terakhir ya Jul. Betul. Silakan Bang Julian. Jadi kenapa Danau Dendam? Pertama-tama ini loh Bang, kita menggali potensi di kota. Karena pertama-tama saya juga bingung di kota ini di mana mau bikin trail kan. Akhirnya aku punya ide di danau. Akhirnya aku beberapa kali survei, wah nih cocok nih. Karena pertama itu treknya juga layak. Kemudian Danau Dendam ini terletak di tengah kota juga loh Bang. Iya. Aksesnya gampang. Gitu. Awalnya kayak gitu kan Bang, bingung di mana. Karena kalau deket dari kotanya ada dua Bang. Kalau nggak di Danau Dendam, di Tahura. Oh iya. Ya. Tahura juga berpotensi untuk Itu next ya mungkin ya. Planning. Itu sih Bang. Apa karena ada juga unsur historis dari Danau Dendam? Betul. Karena Danau Dendam ini juga cerita rakyatnya kan? Cerita rakyatnya juga unik. Jadi kita coba bikin Danau Dendam Trail Run karena kita coba mengkolaborasikan wisata dengan olahraga. Ya. Karena kemarin kita juga bingung nih, ini waduh wisatanya bagus, tapi belum dikenal di olahraga. Gitu loh Bang. Jadi kita coba untuk kita kenalkan ini melalui olahraga. Jadi orang kan taunya Danau Dendam itu dari pinggir jalan aspal aja Bang. Iya. Mereka belum tahu di dalamnya itu loh. Gitu. Iya. Berawal dari ngopi-ngopi di danau. Betul. Berawal dari duduk-duduk. Ngopi-ngopi di danau itu seru nih kalau dibuat ini gitu. Iya. Oke. Nanti berapa kilometer ini? Kita bikin satu kategori di 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Arti seluas itu ya di belakang itu ya, Mas? Sepanjang itu ya ternyata. Ya lumayan sih. Kita udah survei berapa kali memang. Kita bisa sampai ke belakang-belakang dan view terakhir itu bagus Mas. Kita berada nanti di atas apa danau itu bukit itu. Ada itu bukit. kelihatan semua danau. Iya. Enggak, ini artinya trek ini nanti memang secara alami sudah tersedia atau ada memang jalur yang terpaksa harus dibuka? Secara alami sih, Om. Alami ya. Ya, secara alami dan itu memang layak untuk Dibikin trail. trek lari trail. Jadi kita menggunakan jalur-jalur yang udah ada sekarang ini. Salah satunya kita lewat sawah, Mas. Itu kan bagian dari lari trail kan. Iya. Kalau kita anak trail bilangnya makadam, dapat makadamnya. Oh. Gitu. Terus makadam tuh kalau istilah biasanya apa sih, Mas? jalan kampung. Jalan kampung. Bukan jalan landai gitu ya? Bukan. Oh. Nah, kalau itu namanya downhill uphill gitu. Nah, uphillnya juga ada. Kita dari batu aspal yang baru-baru jadi masih batu-batu itu naik ke atas itu dapat juga. Downhillnya juga ada. Itu ketika turun dari bawah mau ke tengah-tengah puncak yang di danau. Sempat downhill juga. Jadi kalau kita itu gini, Bos. Turun dikit. Kalau di video kita tuh ada kan kita yang turun itu sama nanjak. Nah itu dapat dari sisi trailnya. Jadi awalnya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ternyata bagus ya udah. Itu artinya surveinya betul-betul lari. Iya. Berulang kami. Berulang kali. Oke. Itu gambaran view-nya seperti itu dari Mas ya? Iya, seperti itu. Oke. Kita ngincer view-nya, Mas. Ini akan diselenggarakan tanggal 2 November. 2 November.
Ya. Titik kumpulnya di lapangan Lapangan Kompi B Yonip. Yonip. Ini apakah terbuka untuk umum atau khusus untuk warga-warga Provinsi Bengkulu ini? Ya, alhamdulillah kemarin kita open regis itu yang rencananya khusus Provinsi Bengkulu, nggak taunya dari luar ada yang mendaftar. Oh, gitu. Jadi beberapa pelari sekitar 20-an ikut registrasi juga. Registrasi. Iya. Untuk saat ini kan 2 November nih. 2 November ya. Udah seberapa banyak peserta yang daftar ini? Lumayan ini 80% itu dari kota. Dari kota. Iya. Ini target berapa peserta? Target kita ada di 400. 400. Iya, Bang. Sudah berapa persentase nih progres dari 400 itu? Ada di 60, 70? 60. 60. Artinya jangan telat ini daftar artinya Mas ya? Betul. Karena kuota terbatas ini. Oke. Karena kita juga ngebatasin juga peserta karena dari sisi safety-nya juga, terus pengawasan sama lokasi juga sih. Jadi ya 400 kalau kita hitung udah pas lah gitu. Tapi ini untuk pelari yang newbie boleh ikut? Boleh. Emang ini gridnya kita masih masih easy lah, Bang. Dalam artian emang untuk pemula. Jadi mereka yang udah biasa di road 5 kilo tadi, yuk boleh gabung. Masih aman. Tapi nanti safety-nya sebelum lari diberitahu dulu apa kelengkapannya gitu ya? Pasti kita Nanti briefing. kan ada briefingnya juga mengenai mandatory gear yang dipakai segala macam gitu. Nah, Mas Altri, kenapa saya nanya budget tadi? Ini registrasi 220.000. Yap. Kalau selaku penggiat trail run ini, seberapa excited Mas Altri untuk ikut Danau Dendam trail run ini? Ya kalau saya sendiri sih ya kalau bicara budget ya balik lagi ya. Tapi gimana cara kitanya tertarik apa enggaknya itu aja sih. Kalau dengan 200.000 menikmatin alam, terus mendapat fasilitasnya medali, terus ambil intinya sehat. Jadi 200 ini ya worth it sih. Ya seberapa gitu ya? Iya, oke. Kita juga ada refreshment kan nanti kan. Karena kan orang yang belum tahu dengan trail run pasti 200.000 kok mahal betul nih, ya kan? Makanya saya minta sudut pandang dari penggiat trail run ini, ternyata 200.000 ini sangat murah untuk sekelas lari trail run. Mungkin kita cocokkan sama kondisi daerah sih Mas. Tapi kalau aktualnya memang kalau di Jawa-Jawa memang nggak segitu. Udah di atas Mas ya? Udah di atas. Standarnya itu kalau artinya mumpung ini masih betul itu maksudnya. Itu jadi kita tuh pengen memperkenalkan dulu nih ke teman-teman gitu. Jadi jangan membebani, dan kita juga tidak membebani teman-teman dengan mandatory gear. Kenapa? Karena saya bilang rutenya Danau Dendam ini masih hal yang bisa dibilang wajar gitu. Once ketika lu pakai sepatu root juga masih boleh lah gitu. Karena memang belum ada yang rute teknikal banget. Belum ada yang makadam banget, dan belum ada yang merayap banget. Jadi teman-teman kalau masih mau pakai sepatu road silakan, masih bisa. Ya paling kalau lewat sawah agak becek dikit ya Mas. Sayang sepatu naiknya gitu kan. Kalau sepatu trek kan makin kotor kan makin pede gitu Mas. Kalau sepatu naik kan sayang. Balik lagi ke teman-teman aja. Oke ini. Ya sudah. Jadi Danau Dendam Trail Run 2025 ini event pertama di Bengkulu. Enggak, kita ini event kedua. Event kedua. Iya, event kedua dan pertama di kota Bengkulu. Di mana itu? Di kota Bengkulu. Kotanya betul. Iya. Sebelumnya kan di SP ini Rejang Lebong. Kita bikin di SPN Polda Bengkulu. SPN Polda. Oh iya yang tadi ya, yang tadi ya. Di 2023. Artinya ini dengan target 400 artinya grade-nya lebih naik sebenarnya ini. Tapi kita coba mengenalkan ke kota dulu. Tadi mengenalkan pariwisata sembari berolahraga. Gitu. Ya, betul. Oke. Nah, ketika ada newbie atau yang baru mau ikut dengan trail run ini, ya mungkin Bang Altri bolehlah kasih panduan sedikit apa yang harus dipersiapkan nih Mas. Saya daftar nih sudah. Ya. Misal saya pasti cari tahu nih di media sosial, cari tahu di dunia maya apa yang harus saya persiapkan. Tapi kan itu berdasarkan katanya orang. Nah, tapi ini berdasarkan penggiatnya betul ini. Apa yang harus dipersiapkan dulu, Mas? Boleh dari mungkin fisik dulu, Mas. Ya, paling buat teman-teman semua kalau memang udah daftar di Danau Dendam, ya dari sekarang kita udah bisa latihan gitu. Maksudnya perbanyak long run-nya juga gitu.
terutama dalam hal strength training gitu. Karena kalau di trail ini kita bicara kekuatan otot kaki gitu. Karena kan kita ada elevasi. Tapi ya jangan khawatir lagi saya bilang. Danau Dendam ini elevasinya masih hal yang wajar gitu. Masih tanjakan-tanjakan kota. Jadi ya tetap latihan buat teman-teman. Ya usahakan setiap pagi long run atau memperbanyak mileage per minggunya gitu. Mungkin itu aja sih kalau untuk latihan-latihan saat ini. Sama jangan begadang. Oh. Karena kalau ngantuk jangan lari. Mungkin tadi Mas, mungkin kan nanti saya nggak pede nih kalau sepatunya nggak trail. Boleh lah dikasih apa ya, review, bukan review sih, mungkin rekomendasi kalau sepatu road yang masih bisa dipakai, atau kalaupun ada yang baru ingin kepalang ikut, saya mau beli nih misal. Boleh lah dikasih rekomendasi dikit, Valtri. Ya kalau untuk gear balik lagi sih Bang, saya bilang tadi untuk Danau